Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih bersama Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada hari ini tema kita yaitu keteladanan Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mempelajari pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Di sini Bapak akan memimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدني علما وارزقني فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih anak-anak masih bersama Bapak. Di sini Bapak mengharapkan kepada anak-anak semua dan keluarga mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, yaitu kita mengikuti protokol kesehatan yang mana di sana kita dianjurkan selalu cuci tangan apabila telah melaksanakan sesuatu dengan sabun, dan seandainya kita bepergian gunakanlah masker, hindari kerumunan, jaga jarak aman. Mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai macam penyakit yang akan menimpa kita. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan baik. Anak-anak, pada hari ini kembali kita pada pendidikan agama Islam yaitu mempelajari tentang Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tujuan kita menunjukkan perilaku meneladani sikap Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kita dapat mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Siapakah Rasulullah yang pertama kita kenal di sini? Coba kita lihat mengenal sedikit susuk Rasulullah itu. Sekarang Rasulullah SAW itu yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibnu Qasim Abdul Manat ibnu Qais dan ibnu Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fatir, disebut juga dengan Bani Quraisy dan selanjutnya Nah, mudah-mudahan kita untuk lebih jelasnya silakan nanti kita pelajari tentang silsilah Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman Sekarang coba kita lihat siapakah Rasulullah. Rasulullah itu adalah yang bergelar Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diberi gelar Al-Amin. Dijelaskan di sana bahwa Al-Amin adalah sebuah gelar yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Gelar Al-Amin bagi Nabi Muhammad SAW disandangkan oleh penduduk Mekah karena dikenalnya Nabi Muhammad SAW itu sebagai seorang laki-laki yang penuh amanah, jujur dan dapat dipercaya. Nah, sejak kecil beliau sudah jujur, dapat dipercaya maka beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Sekarang di sana dijelaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Nah, di sana dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu adalah suri tauladan. Nah, sekarang anak-anak kita lihat ayat Al-Qur'annya yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad itu, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa zakarallaha katsira, yang artinya ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, sekarang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang lebih jelasnya kita akan mengenal. Nah, di sini yaitu tentang Rasulullah punya sifat-sifat yang wajib. Nah, ada 4 sifat wajib bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mana di sana? Ada sifat sidik, ada amanah, dan juga tablik, serta sifat fatanah. Inilah sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat pengertian sidik. Nah, sidik di sana ya kita lihat ya, sifat as-sidik merupakan sifat pertama yang wajib dimiliki oleh Rasul. Sidik memiliki arti selalu benar atau jujur. Seorang Rasul sudah pasti jujur dan tidak pernah berbohong kepada orang lain. Nah, sifat sidik inilah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ya. Nah, sehingga beliau dari sejak kecil ya hingga diangkat jadi Rasul dan selalu berbuat yang namanya sidik, karena Allah berikan perilaku ini kepada Nabi ya dan Rasul. Nah, mudah-mudahan sifat sidik ini juga kita tanamkan dalam jiwa kita supaya kita bisa ya mengikuti jejak dan langkahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu wajib kita belajar apa sih sidik itu, yaitu selalu berlaku benar. Nah, jujur dalam segala hal. Nah, sekarang dijelaskan ya, seperti halnya Nabi Ibrahim ya alaihissalam yang mengatakan kepada ayahnya bahwa menyembah berhala termasuk perbuatan yang salah. Peristiwa tersebut dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 41. Nah, di sana dijelaskan, coba kita lihat sama-sama anak-anak di layar kaca ya. Di sana dijelaskan dalam surah Maryam ya, wazkuri fi kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ya, kita ulang, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Artinya ya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seseorang nabi. Nah, di sana ya perintah Allah ini menjelaskan kepada Nabi agar Nabi itu menceritakan tentang kisah Ibrahim. Ternyata gitu ya, kisah-kisah tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kisah-kisah yang lainnya juga telah dijelaskan bahwa Allah mewahyukan dan selalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Berikutnya sifat yang kedua itu ada amanah. Ya, amanah. Apa itu amanah? Coba kita lihat bersama-sama di layar kita. Di sana pengertian amanah anak-anak. Sifat yang kedua itu yaitu amanah yang berarti dapat dipercaya. Semua perkataan Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Seperti pada peristiwa yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 106 dan 107. Nah, di sana dijelaskan bunyinya yang artinya ya. Artinya di sana dijelaskan, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Nah, di sini ya seperti yang dijelaskan bahwa kaum Nabi Nuh
alaihissalam mendustakan apa yang telah dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah menegaskan bahwa Nabi Nuh termasuk orang-orang yang amanah atau terpercaya. Nah, sekarang dijelaskan di sini ya, kisah Nuh. Nabi Muhammad SAW juga menceritakannya di dalam Al-Quran itu ya, tentang kisah Nuh ya. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad yaitu berupa Al-Quran ya, yang menjelaskan kisah para nabi-nabi yang terdahulu. Nah, kemudian yang ketiga di sana ada namanya tabligh. Sekarang anak-anak, tabligh itu apa ya? Kita lihat sama-sama ya pengertian tabligh. Sifat yang ketiga adalah tabligh, yang berarti ya menyampaikan wahyu. Nah, setiap Rasul Allah pasti akan menyampaikan wahyu dan tidak ada satupun wahyu yang disembunyikan. Nah, jadi sifatnya Nabi Muhammad SAW itu selalu menyampaikan apa yang Allah perintahkan, selalu disampaikan kepada umatnya. Tabligh. Nah, oleh karena itu ya, kita juga ya punya kewajiban menyampaikan ya ilmu-ilmu ya, apa yang telah kita pelajari ya, maka wajib kita sampaikan. Juga ada amanah-amanah ya dari orang tua, wajib kita juga amalkan, kita kerjakan ya. Nah, oleh karena itu ya, sifat amanah ini juga karena Nabi Muhammad SAW selalu amanah, maka dia mendapat gelar Al-Amin. Nah, di sana dijelaskan lagi seperti halnya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan semua ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya dan tidak ada satupun yang disembunyikan, seperti telah diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya Sayyidina Ali berkata, nah, demi zat yang membelah biji atau melepas napas tidak ada disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Nah, di sini karena Rasulullah SAW diberikan amanah oleh Allah yaitu untuk menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia, satupun tidak ada yang disembunyikan. Ya, semua perintah Allah dituangkan di dalam Al-Quran, disampaikan kepada manusia. Sana dijelaskan lagi di dalam surah yang berikutnya dijelaskan. Di dalam surah Al-Maidah ayat 67 juga telah dijelaskan. Nah, di sana bahwa Rasulullah ya, termasuk Nabi Muhammad SAW di sini, hai Rasulullah, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, ini ya anak-anak, berdasarkan surah Al-Maidah ini ya, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad selalu hukum-hukum Allah supaya ditegakkan. Maka Rasulullah pun melaksanakannya ya, demikian juga para umatnya hendaklah melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, karena ya orang yang melaksanakan perintah Allah, Allah akan menjaga ya dari kekejaman orang-orang yang menghinanya dan sebagainya lah. Sekarang sifat yang keempat wajibnya Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW, fatanah. Apa sih fatanah itu anak-anak? Coba kita lihat sama-sama ya. Al-fatanah ini berarti Rasul mempunyai kecerdasan yang tinggi. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang cerdas, ya. Nah, karena pilihan Allah. Nah, coba lihat di sini, Nabi dan Rasul diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka mampu memerangi kaum yang gak ada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajaknya berbuat ada di jalan Allah yang benar, yaitu jalan yang diridhai Allah. Nah, jadi ya, anak-anak semuanya, sifat-sifat tanah ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kecerdasan yang melebihi dari makhluk-makhluk lainnya. Anak-anak, kita istirahat sebentar, nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih anak-anak, masih bersama Bapak ya. Kita tadi telah mempelajari tentang sifat wajib bagi Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita mempelajari kembali pelajarannya, yaitu sifat mustahil bagi Rasul. Di sini kita lihat ya sama anak-anak ya. Berbeda dengan sifat wajib ya, sifat mustahil Rasul merupakan sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasulullah SAW. Ya, sifat-sifat ini ya berlawanan dengan sifat-sifat ya wajib dari Rasul. Sekarang coba kita lihat sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul itu. Yang pertama al-kizib, yang kedua al-khianat, yang ketiga al-kitman, yang keempat yaitu al-baladah. Nah, sekarang anak-anak, ini tadi sudah Bapak jelaskan. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya pengertiannya. Al-kizib itu apa gitu ya. Nah, di sini coba lihat anak-anak sama-sama ya, perhatikan ya. Kebalikan dari al-siddiq ya, sifat al-kizib memiliki arti bohong. Nah, bohong atau dusta ya. Tidak mungkin seorang rasul mengatakan ya sebuah kebohongan atau dusta seperti yang telah dijelaskan di sini di dalam surah An-Najm ayat 2 dan ayat 4 yang artinya, nah yang artinya saja ya anak-anak, coba kita lihat ya. Dari surah An-Najm tadi ya. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu yaitu Al-Quran ya menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surah An-Najm ayat 2 dan 4. Nah, di sini jelaskan anak-anak ya. Karena ketika Al-Quran itu diturunkan gitu ya, ada orang-orang yang mendustakannya bahwa Al-Quran itu ada yang mengatakan bahwa adalah karangan Muhammad. Tapi di sini Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad di sini ya berarti tidak bohong bahwa itu benar dari Allah. Nah, ya. Kemudian ada yang namanya khianat. Nah, berbeda halnya dari sifat kedua rasul ya. Ya. Al-khianat memiliki arti berkhianat. Tidak ada rasul yang berkhianat terhadap umatnya ya. Pastinya semua yang diamanatkan kepada Rasul akan disampaikan dan dilaksanakan seperti firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 6. Nah, di sini dijelaskan yang artinya ya, ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, di sini dijelaskan bahwa ya Nabi Muhammad SAW dan rasul-rasul lainnya itu tidak ada yang khianat. Nah, oleh karena itu anak-anak semuanya ya, janganlah kita berkhianat. Nah, bila kita tidak khianat berarti kita mengikuti Nabi dan rasul ya. Yang berikutnya sifat mustahil lagi ya. Sifat mustahil yang berikutnya adalah al-kitman. Nah, semua rasul tidak mungkin memiliki sifat kitman atau menyembunyikan ya. Setiap wahyu yang diberikan kepada rasul akan disampaikan seluruhnya kepada umatnya. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran juga Allah yang menjelaskannya lah. Nah, sekarang kita lihat. Di ini Al-Quran surah Al-An'am ayat 50. Untuk lebih jelasnya boleh anak-anak buka sendiri Al-Qurannya. Itulah. Nah, di sini yang artinya katakanlah Muhammad ya, dalam kurung katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Nah, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah semua orang yang buta dengan orang yang melihat? Ya, apakah kamu tidak memikirkannya? Quran surah Al-An'am ayat 50. Nah, di sini dijelaskan ya.
bahwa ya Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul. Mereka termasuk orang yang bergelar Al-Amin karena tidak ada yang namanya kitman. Lah, kemudian yang keempat, balada. Apa itu sih balada, anak-anak? Nah, di sini kita lihat ya. Kebalikan dari sifat fatanah ya. Al-balada memiliki arti itu bodoh. Semua rasul pilihan Allah tidak mungkin bodoh. Nah, meskipun pada awalnya Rasulullah SAW itu tidak dapat membaca, tidak dapat menulis, tetapi beliau sangat pandai dalam berdakwah dan menyampaikan wahyu Allah. Karena tidak bisa, dalam artian tidak bisa menulis yang tidak baik, selalu jujur ya. Kenapa? Itu memang adalah rahasia Allah. Seandainya Nabi Muhammad lebih dulu pandai menulis, maka lebih banyak lagi orang mengatakan Nabi Muhammad ya Al-Quran itu adalah karangan Muhammad ya. Tetapi dibuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa mengarang lah dan sebagainya, sehingga Al-Quran itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, inilah sifat-sifat yang mustahil bagi Nabi dan Rasul, termasuk sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin sampai di sini kita istirahat sebentar. Nanti kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih anak-anak, masih bersama Bapak. Selain kita mempelajari tentang sifat wajib dan mustahil Nabi Muhammad SAW, sekarang kita lihat di sini kembali ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah kasih sayang kepada anak-anak. Dijelaskan ya, Rasulullah SAW, mengapa engkau berlambat-lambat dalam masjid? Nah, ini pertanyaan para sahabat. Lalu Rasul pun menjawab, karena cucunya sedang berada di atas pundaknya. Dalam kisah lain juga ya, Nabi Muhammad SAW sedang menggendong anak kecil. Tiba-tiba si kecil pipis dan dipelukan Rasulullah. Oleh orang tua si kecil, dia memarahi bocah itu sambil membentaknya dengan kasar. Nah, dijelaskan ya anak-anak di sini ya tentang sifat kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW itu kepada anak. Ya, dijelaskan bahwa pernah terjadi ya Rasulullah itu lama sujudnya ya karena cucu beliau yang sedang berada di pundak, sehingga beliau dengan sujud yang lama ya baru cucu beliau itu turun. Nah, kemudian pernah terjadi juga di sini jelaskan bahwa Rasulullah pernah mengindung bayi gitulah, akhirnya bayinya pipis ya. Oleh si orang tua di si bayi tadi marah kepada bayinya, kenapa pipis dengan Rasulullah, malu begitu ya dalam artian. Tetapi Rasulullah SAW ya maha pengasih juga maha penyayang itulah, sehingga di sini jelaskan bahwa Rasulullah SAW kemudian mengingatkan ya, kotoran yang menempel di baju akan hilang seketika bila dicuci. Tetapi sakit hati si anak itu karena bentakanmu tidak akan mudah hilang ya. Begitu dijelaskan ya. Kenapa ya? Karena si orang tua tadi membentak si bayi tadi yang pipis ya di pelukan Rasulullah. Maka Rasulullah karena sayang kepada semua anak-anak, maka Rasulullah mengatakan ya, kalau kotoran bisa dicuci, tetapi sakit hati itu susah hilangnya. Oleh karena itu ya anak-anak, kita ya bersifatlah kasih sayang kepada semua orang dan kepada teman-teman. Nah, kemudian selain sifat itu lagi ya, kasih sayang kepada keluarga. Nah, di sini ya dijelaskan ya, dalam suatu riwayat yang dituturkan istri Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahu an juga menggambarkan betapa sayangnya Rasulullah itu terhadap putrinya ya, yaitu Fatimah ya, itu putri Rasulullah. Aisyah
bertuturkan, tidak pernah aku melihat seseorang pun yang paling mirip ya keadaannya dengan Rasulullah SAW ya, dalam cara berdiri dan cara duduknya seperti putri beliau yaitu Fatimah lah. Bila ia datang, Rasulullah SAW segera berdiri dan menyambutnya ya, menciumnya dan mendudukkannya di tempat duduk yang indah. Nah, itulah sayangnya Rasulullah dengan keluarga lah. Kemudian dijelaskan lain lagi, berdasarkan kecintaannya Rasulullah terhadap putrinya, disebut bahkan suatu waktu membuat Aisyah menegurnya. Kemudian Rasulullah menjawab, Aisyah, kalau aku merindukan surga, aku akan mencium Fatimah, yaitu anak beliau. Nah, sekarang ini jadi Rasulullah itu sangat sayang kepada keluarga. Selain itu juga ya, Rasulullah itu sayang kepada umatnya, kepada masyarakat lah. Nah, di sana dijelaskan juga ya, Islam yang dibawa oleh baginda Nabi itu datang dengan merangkul bukan memukul, datang dengan penuh kedamaian dan kasih sayang, datang dengan penuh maaf dan musyawarah ya. Allah menegaskan di dalam firman-Nya ya, yang di sana dijelaskan dalam surah Al-Imran, artinya ya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surah Al-Imran ayat 159. Nah, anak-anak semuanya gitu ya. Jadi ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah ya selalu baik untuk semua umat. Nah, sekarang bisa kita ambil kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama ya, sudah jelas di dalam surah Al-Anbiya saja kita ambil, yaitu ya di Al-Anbiya itu yang berbunyi ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, jelas anak-anak bahwa Nabi Muhammad Allah diutus oleh Allah untuk rahmat bagi sekalian alam. Nah, anak-anak, setelah kesimpulan ini, sebelum mengakhiri kegiatan kita, Bapak akan berikan tugas ya nanti untuk disampaikan kepada guru agamanya masing-masing ya. Bisa dicatat di sini atau kalian foto dengan HP kalian. Di sini yang pertama, apa arti sifat wajib bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian yang kedua, sebutkan sifat-sifat wajib Rasulullah SAW itu yang 4 tadi ya. Kemudian yang ketiga ya, tuliskan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang terbaik bagi manusia. Nah, mungkin ya hanya ini dulu pertemuan kita. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Baik, Bapak akan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidayya warhamhumma kama rabbayana shaghira. Walijamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Salah hilaf Bapak mohon maaf. Sampai berjumpa
di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.